bercabang-cabang. Intinya ada di tepi-tepi. Kalau otot jantung kan dia intinya ada di tengah dan bercabang. Terus kalau otot polos, dia intinya ada di tengah dan nggak bercabang. Oke, terus kita lanjut ke hiperkeratosis dan akantosis. Jadi hiperkeratosis itu adalah penebalan di bagian stratum corneumnya. Nah, ini adalah hiperkeratosisnya. Jadi sebenarnya buat hiperkeratosis maupun akantosis itu kayak bentuk kompensasi dari suatu kejadian atau dari suatu infeksi atau mungkin adanya investasi dari parasit atau mungkin bakteri dan lain sebagainya itu akan menyebabkan dua keadaan biasanya kalau diikuti dengan hiperkeratosis maupun diikuti dengan adanya akantosis. Nah, kalau hiperkeratosis itu penebalan pada stratum corneumnya. Nah, beberapa perubahan yang biasanya kita pelajari yang diikuti dengan hiperkeratosis, itu kalau kalian ingat dulu ada papiloma namanya, pas di batu umum. Papiloma itu biasanya diikuti dengan bentukan hiperkeratosis. Terus juga skabiosis. Skabiosis kan ada di bagian epidermis atau di bagian stratum corneum. Nah, itu biasanya juga kadang diikuti dengan hiperkeratosis. Terus kayak penebalan-penebalan kulit lainnya, kalau kalian belajar itu tuh ada kayak eritrema atau mungkin kemerahan, itu biasanya juga diikuti dengan hiperkeratosis. Terus ada lignifikasi atau penebalan, itu juga diikuti dengan hiperkeratosis. Buat contoh-contoh apa aja yang biasanya diikuti dengan hiperkeratosis, kalian bisa baca-baca lagi di PPT kalian. Terus kalau akantosis itu sebenarnya penebalan pada stratum spinosumnya. Jadi stratum spinosumnya itu tampak menebal. Sekarang bedain deh gambar yang sebelah kiri, gambar yang mengalami hiperkeratosis di bagian bawah sini, sama bagian yang mengalami akantosis. Kalian bisa lihat batasnya atau bagian stratum basalnya. Kalau normal atau nggak mengalami akantosis, dia itu tampak nggak semenggelombang yang mengalami akantosis. Jadi kalau mengalami akantosis itu dia udah menggelombang-gelombang kayak gini. Jadi kayak membentuk bentukan papil-papil gitu lah istilahnya. Makanya ada yang dulu kalian belajarnya itu ada yang namanya papiloma. Jadi dia bentuknya udah kayak jari tinggi-tinggi kayak gini. Itu yang mengalami akantosis. Kalau normal ya kayak gini, benar masih ada yang tinggi-tinggi kayak gini, masih ada yang lengkung-lengkung kayak gini. Tapi sebagian besar atau dalam satu lapangan pandang itu masih tampak datar-datar aja kayak gitu. Jadi bedain dia mengalami akantosis atau enggaknya itu lihat dari bentukan melengkung-melengkungnya itu. Jadi kalau akantosis tadi itu penebalan pada stratum spinosum, kalau hiperkeratosis itu penebalan pada stratum corneum. Ada yang ditanyain nggak dari hiperkeratosis sama akantosis? Atau mau lanjut aja? Boleh lanjut. Oke. Kalau gitu aku lanjutin ke demodekosis. Jadi demodekosis itu merupakan penyakit yang disebabkan karena adanya infeksi parasit Demodex sp pada folikel rambut di kulit tipis. Jadi nanti demodexnya itu dia akan masuk atau mengisi bagian-bagian dari folikel rambutnya. Sehingga nantinya itu akan menyebabkan peradangan. Makanya kalau kalian belajar di parasit, buat ngambil parasit demodex itu kalian harus melakukan kayak dikerok sampai bagiannya itu tampak berdarah, sampai kelihatan keluar darahnya, biar kalian bisa ngambil si parasit demodex. Oke. Terus ini adalah bentukan makros dari demodekosis. Demodekosisnya yang mana? Yang ini. Jadi ini yang mengalami demodekosis tampak yang merah-merah ini. Terus buat deskripsi lesinya, yang pertama, kulit yang mengalami demodekosis tampak berwarna kemerahan atau eritrema.
Terus yang kedua, kulit yang mengalami demodekosis tampak mengalami penebalan atau lignifikasi. Terus yang ketiga, kulit yang terkena demodekosis tadi tampak mengalami alopecia atau kerontokan bulu atau kerontokan rambut juga boleh. Oke, aku ulang ya. Jadi yang pertama, yang mengalami demodekosis itu tampak kemerahan atau eritrema, terus tampak mengalami penebalan atau lignifikasi, dan mengalami alopecia atau kerontokan pada bulu atau rambutnya. Oke, aku lanjut. Ini adalah bentukan mikros dari demodekosis. Jadi demodexnya yang mana? Demodexnya itu ada di dalam sini. Ini. Jadi ini si demodekosisnya. Dia ada di dalam folikel rambutnya. Nah, karena dia masuk ke dalam folikel rambut, makanya dia menyebabkan adanya stratum spinosum itu dia akan berproliferasi atau bertambah banyak. Makanya dia disebut mengalami akantosis. Kelihatan kan bentuknya tuh udah yang berlekuk-lekuk banget. Ini juga kelihatan kayak berlekuk-lekuk banget. Nah, dia udah mengalami akantosis. Jadi, buat deskripsi lesinya, yang pertama, terdapat investasi parasit Demodex XP pada folikel rambut. Terus terdapat infiltrasi sel radang PMN di sekitar investasi parasit Demodex SP. Terus yang ketiga, terdapat akantosis atau penebalan pada stratum spinosum. Oke, aku ulang. Jadi yang pertama, terdapat investasi parasit Demodex SP pada folikel rambut. Terus terdapat infiltrasi sel radang PMN di sekitar investasi parasit. Sama terdapat akantosis atau penebalan pada stratum spinosum. Ada yang ditanyain? Belum, kita ke skabiosis. Oke, aku lanjut ya. Nah, jadi skabiosis itu terjadi karena adanya investasi dari parasit Sarcoptes scabiei. Nah, biasanya itu dia akan menyerang bagian dari stratum corneum, makanya akan membentuk bentukan kayak krusta-krusta kayak gini. Jangan ada yang nyebut keropeng ya, Rek. Kalau kalian nyebut keropeng, nanti salah kalian upraknya. Jadi nyebutnya itu harus krusta. Wajib krusta. Oke, buat deskripsi lesinya, buat gambaran makros ini, yang pertama, terdapat bentukan krusta pada daerah telinga atau pada bagian kulit telinga. Terus bagian kulit yang terdapat bentukan krusta tampak mengalami alopecia atau kerontokan pada bulu. Terus terdapat atau terjadi penebalan pada bagian yang terkena skabiosis atau pada bagian yang terdapat krusta. Oke, aku ulangi. Yang pertama, terdapat bentukan krusta pada bagian kulit telinga. Ini
jangan berpatokan pada kulit telinga ya. Kusta tuh bisa di mana aja, tergantung kalian lihatnya. Kalau ragu kalian bilangnya kayak ini telinga enggak ya, ini mulut enggak ya, ya udah kalian sebutin aja di kulit gitu doang, nggak apa-apa. Terus habis itu terjadi alopecia atau kerontokan bulu pada bagian yang terdapat krusta dan bagian yang terdapat krusta tampak mengalami penebalan. Oke, ini adalah bentukan dari Sarcoptes cabiei yang membuat terowongan di bawah dari stratum corneumnya atau di dalam stratum corneum. Makanya bentukan stratum corneum yang asalnya datar kayak gini, dia jadi melebar karena terisi sama Sarcoptes cabiei. Jadi buat deskripsi lesinya, yang pertama, terdapat investasi parasit Sarcoptes cabiei pada stratum corneum. Terus yang kedua, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada daerah yang terdapat investasi parasit atau di sekitar parasit. Terus ini buat gambar yang ini stratum spinosum tampak mengalami akantosis atau penebalan pada stratum spinosumnya. Ini tampak banget kalau dia udah berlekuk-lekuk karena menebal. Nah, tapi untuk stratum corneumnya dia masih tampak normal, dia nggak mengalami hiperkeratosis. Jadi jangan dijadiin patokan kalau demodekosis itu dia bakalan menebal di bagian stratum spinosum, tapi kalau Sarcoptes cabiei atau scabiosis itu dia bakal menebal di bagian stratum corneum. Itu jangan dijadiin patokan. Jadi tergantung preparat yang kalian lihat. Kalau kalian lihatnya penebalnya di bagian stratum spinosum, ya berarti dia termasuk akantosis. Tapi kalau di bagian stratum corneum ya hiperkeratosis. Jadi jangan dijadiin itu sebagai patokan bedain dia demodex atau jadi aku ulang ya. Pertama, terdapat investasi parasit Sarcoptes cabiei pada stratum corneum kulit. Terus terdapat infiltrasi sel radang PMN di sekitar investasi parasit dan terdapat penebalan pada stratum spinosum atau disebut dengan akantosis. Ada yang tanya? Permisi Mbak mau tanya. Berarti tadi itu kalau dari preparat tadi investasi investasi sarkoptesnya itu ada di stratum corneum, tapi yang menebal stratum spinosum. Iya, jadi sebenarnya itu tergantung dari preparatnya. Ada kok beberapa preparat yang kalau kena skabies itu menebalnya di bagian stratum corneumnya. Jadi itu bukan nggak harus kayak oh dia ada di stratum corneum nih pasti yang menebal stratum corneum itu nggak harus ya. Kan dia tetap membentuk terowongan kan. Nah kalau dia membentuk terowongan pasti kan secara nggak langsung dia akan mendesak bagian stratum spinosumnya. Nah karena adanya desakan terus juga ada sel-sel radang di sekitar situ. Makanya si stratum spinosum ini akhirnya menggandakan dirinya, memperbanyak dirinya sebagai bentuk perlawanan lah, sebagai bentuk reaksi inflamasinya, makanya dia menebal. Jelas nggak? Oh, jelas Mbak. Ya, terima kasih. Oke, ada yang tanya lagi? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke ORF ya. Jadi ORF itu adalah suatu penyakit. Jadi ORF atau contagious eczema itu adalah suatu penyakit yang disebabkan karena adanya
infeksi dari virus jenis paramyxovirus atau kok paramyxovirus, sorry, parapoxvirus, sorry ya. Jadi dia adanya infeksi dari parapox virus. Nanti itu dia akan menyebabkan bentukan yang namanya lesi pustular. Jadi lesi pustular itu biasanya dia berisi cairan dan nanah. Jadi campuran antara pus atau nanah dan juga cairan. Nah, biasanya kalau ORF itu spesifik banget, hewannya pasti kambing kalau nggak domba, dan lesinya tuh berada di sekitar mulut atau hidung. Wes, kalian nggak usah mikir banyak-banyak. Kalau ORF itu pasti gitu, di daerah sekitar mulut dan hidung, dan hewannya itu pasti kambing kalau nggak domba. Eh, Oke, buat deskripsi lesinya, yang pertama, terdapat bentukan lesi pustular di sekitar mulut dan hidung. Dan apabila lesi pustular pecah, akan membentuk keropeng. Terus keropeng tampak berwarna kehitaman. Terus bentuk dan ukuran keropeng tampak bervariasi. Dan bagian dari mulut dan hidung tampak kemerahan atau tampak eritrema. Ini kan kemerahan kan. Oke, jadi lesi pustular itu tuh kalian ingat nggak kayak ada papula, vesikula, pustula, kayak gitu. Itu kan suatu hal yang berkelanjutan gitu ya. Nah, lesi pustular itu tuh nanti dia udah berisi nanah dan juga cairan bergabung jadi satu. Nah, kalau nanah atau cairan tersebut pecah atau kekopek lah istilahnya apa ya, pokoknya kebuka gitu, itu nanti dia akan mengering. Nah, mengeringnya itu dia membentuk bentukan keropeng-keropeng yang hitam-hitam kayak gini. Jadi yang coklat-coklat ini tuh biasanya masih berupa si lesi pustular. Nah, kalau lesi pustularnya udah pecah, dia biasanya berubah bentuk jadi si keropeng-keropengnya ini. Gitu. Oke, aku lanjut ya. Sekarang ini organnya kulit, yang pastinya letaknya ORF-nya itu di mana. Jadi kalau kalian ingat dulu, itu ada yang namanya ballooning degeneration atau degenerasi hidropik yang udah parah, yang menyebabkan sitoplasmanya itu tampak jernih. Nah, ini sih ballooning degeneration. Kan aku tadi bilang kalau ORF itu dia biasanya berisi nanah dan juga cairan. Nah, cairannya itu kalau dimanifestasikan dalam bentuk mikros itu kayak gini, ada bentukan ballooning-ballooningnya tadi. Nah, ballooning-ballooningnya tadi kan isinya cairan ya. Nah, terus kalau dalam proses pembuatan preparat itu ada yang namanya dehidrasi atau pengeluaran sisa cairan yang ada di dalam organ atau jaringan. Nah, karena tadi dikeluarkan, yang tadi sitoplasma itu isinya air tok atau mungkin ada bakteri-bakteri, nanah, kayak gitu kan. Virus-virusnya di sini. Itu dia apa namanya dikeluarkan, akhirnya akan jadi bentukan kosong kayak gitu. Jadi balon hidrogen ini sitoplasmanya tampak jernih karena sebelumnya dia penuh dengan cairan kayak gitu. Jadi pada deskripsi lesinya yang pertama terdapat bentukan ballooning degeneration pada sel stratum spinosum. Terus yang kedua, terdapat bentukan inclusion bodies intrasitoplasmik pada sitoplasma sel kulit. Nah, jadi ini mana inclusion bodies-nya? Ini kalian lihat gak? Kan kayak ada ungu-ungu nih yang tengah yang agak gede, itu intinya. Sebelah intinya itu ada yang kayak kotor-kotoran. Nah, itu tuh sih bentukan inclusion bodies-nya. Jadi inclusion bodies itu kayak suatu bentukan yang khas dari adanya infeksi virus.
Jadi aku ulangin ya, yang pertama tadi terdapat bentukan ballooning degeneration pada sel di stratum spinosum kulit. Terus terdapat bentukan inclusion bodies intrasitoplasmik pada sitoplasma sel kulit. Terus sitoplasma sel kulit tampak jernih. Terus selnya pasti membesar karena mengalami ballooning degeneration tadi. Dan kulit tampak mengalami akantosis atau penebalan pada stratum spinosum. Terus juga bisa kalian tambah inclusion bodies tampak berwarna eosinofilik, itu juga nggak apa-apa. Ada yang tanya? Lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah black plague. Jadi black plague itu karena infeksi bakteri, biasanya itu bakterinya itu berbentuk basil atau batang, ya karena adanya bakteri Clostridium coviae. Clostridium coviae itu dia akan mengeluarkan toksin khusus yang menyebabkan sel-sel ototnya itu mengalami nekrosis, makanya dia tampak homogen. Terus juga dia menyebabkan adanya akumulasi gas. Nah, jadi itu spesifik dari si Clostridium itu akan mengeluarkan gas. Makanya dia menyebabkan adanya suara krepitasi tadi. Oke, ini adalah bentukan makros dari black plague. Oke, buat deskripsinya yang pertama terdapat perdarahan sufusif pada organ. Kemudian perdarahan sufusif tampak berwarna kehitaman. Terus apabila organ dipalpasi akan terdengar suara krepitasi. Terus struktur dari organ tampak rusak. Dan konsistensi organ tampak rapuh. Jadi kalau ditekan itu dia kayak udah rapuh, kayak busa gitu loh, kayak spons. Oke, jadi aku ulang ya. Yang pertama itu terdapat perdarahan sufusif pada organ, kemudian perdarahan sufusif tampak berwarna kehitaman. Apabila dipalpasi akan terdengar suara krepitasi. Dan struktur organ tampak rusak dan konsistensi dari organ rapuh. Oke, ini adalah bentukan nekros dari otot yang mengalami black plague. Jadi kalau kalian ingat, dulu kita pernah belajar degenerasi hialin. Nah, degenerasi hialin yang dimaksud itu sama kol sama black plague. Jadi black plague itu nama penyakitnya atau radang paha atau butkur. Jadi buat akumulasi gasnya tuh mana? Nah, di sini ini kan ada ruang-ruang kosong tuh. Nah, ini diisi sama akumulasi gas tadi. Nah, akumulasi gas itu akan menyebabkan sabut ototnya itu tampak terputus-putus. Jadi kayak didesak oleh adanya gas, makanya sabut ototnya itu tampak terputus-putus. Nah, terus aku tadi sempat menyinggung kan, Clostridium itu dia akan mengeluarkan suatu toksin yang bisa menyebabkan sabut otot skelet itu mengalami nekrosis. Nah, kalian ingat nggak ada yang namanya nekrosis inti sel? Jadi ada yang namanya karioreksis, kariolisis, terus nah kariolisis itu kan menyebabkan inti selnya itu hilang. Nah, sama di sini ini menyebabkan dia tanpa kemungkinan kenapa ya? Karena inti selnya itu hilang karena adanya pengaruh dari toksin tadi yang menyebabkan selnya itu mengalami
nekrosis kayak gitu. Terus karena dia juga karena bakteri pastinya ada sel radang loh. Sel radangnya di mana? Di interstisialnya. Ini kalian bisa lihat nggak ada yang bintik-bintik di sini itu adalah si sel radang. Oke, buat deskripsi lesinya yang pertama terdapat akumulasi protein hialin pada sabut otot skelet. Terus sabut otot skelet tampak berwarna homogen eosinofilik. Terus sabut otot tampak terputus-putus dan terdapat akumulasi gas pada ruang kosong. Jangan ada yang bilang sabut otot skelet tampak kekuningan. Itu karena pewarnaan ya. Jadi dia enggak kekuningan, dia homogen eosinofilik. Oke, ada yang ditanyain enggak dari Black Black? Mbak, mau tanya, boleh ditunjukin sekali lagi nggak Mbak yang akumulasi protein hialin di preparat tadi itu yang mana? Oh ini, jadi ini tuh si otot skeletnya. Otot skeletnya tuh dia kan terputus-putus. Nah akumulasi protein hialinnya itu ada di mana? Ada di otot skeletnya sini. Oh gitu. Oke, Jadi oke. dia tampak Makasih, Mbak. homogen itu selain karena pengaruh toksin dari Clostridium, juga karena adanya akumulasi si protein hialinnya. Makasih Mbak. Oke, ada lagi? Ya, aku lanjut ya. Oke, kita ke miositis. Miositis ya otot polos, otot skelet, tapi untuk otot jantung itu disebut spesifik dengan nama myokarditis. Jadi jangan sampai salah ya, karena harus teliti. Dia termasuk otot polos atau otot skelet. Otot buat miositis lupain aja si otot jantungnya. Oke, jadi ini adalah bentukan dari miositis akut. Kan aku udah bilang tadi miositis itu ada akut sama kronis. Bedainnya dia akut sama kronis itu gimana? Lihat di ada tidaknya jaringan ikat yang pertama. Terus kalau kalian bingung cara bedain miositis sama black leg itu lihat dari mana? Lihat dari bentukan sabut ototnya. Masih ada intinya enggak? Sabutnya masih kelihatan kami enggak? Kalau dia udah homogen, udah polos-polos aja, itu berarti dia udah mengalami black leg. Kalau masih ada bintik-bintiknya di sekitarnya, atau mungkin di dalam sabutnya, dan itu inti maupun sel rada, itu bisa dikategorikan sebagai miositis. Oke, buat deskripsi lesinya, yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada interstisial sabut otot skelet. Terus infiltrasi dari sel radang PMN tampak terlokalisir terus sabut otot tampak terputus dan jarak dari sabut otot masih tampak normal.
Kenapa aku bilang normal? Kan ini kelihatan berjauhan. Jadi buat kalian sebut itu normal atau enggak, itu lihat proporsinya ya. Mana yang banyakkan normal dan mana yang banyakkan terputus. Nah, bagian yang putus itu kan cuma di bagian sini sama di bagian sini. Sedangkan yang bawah sini ke sini, bagian bawah sini itu masih normal. Jadi bisa dikatakan lebih dari 50% di lapangan padang ini itu masih normal. Jadi bisa disebut um, jaraknya itu masih tampak normal. Gitu. Oke, ini adalah bentukan dari myositis kronis. Jadi myositis kronis itu pasti ada jaringan ikat. Kalau di black flag itu nggak mungkin ada jaringan ikat. Walaupun sama-sama kayak homogen ya, kok ini homogen, jadi katanya nggak homogen, lihat lagi jaringan ikatnya ada nggak. Kalau black flag itu nggak ada jaringan ikatnya, gampangnya gitu. Nah, buat deskripsi lesinya yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstisial sabut otot skelet. Terus terdapat proliferasi jaringan ikat pada interstisial sabut otot skelet. Terus sabut otot skelet tampak mengalami atrofi atau mengecil. Terus sabut otot skelet tampak terputus-putus. Dan yang pasti jarak antar sabut otot skelet tampak berjauhan. Ini yang myositis kronis. Ada pertanyaan? Kan, Mbak, mau minta maaf. Yang terakhir tadi boleh diulangi lagi nggak ya, Mbak? Soalnya agak nge-lag, putus-putus gitu. Oke, aku ulang ya. Jadi ini adalah bentukan mitos dari myositis kronis. Tandanya apa? Lihat di ada tidaknya jaringan ikat. Nah, kalau kalian bingung, loh Mbak ini loh kelihatan homogen sabut otot skeletnya. Terus bedanya sama black leg apa? Lihatnya itu dari jaringan ikat. Kalau black leg itu nggak mungkin ada jaringan ikatnya. Pasti. Kalau myositis ini masih ada sih jaringan ikatnya. Oke, jadi buat deskripsinya yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstisial sabut otot skelet. Terus terdapat proliferasi jaringan ikat pada interstisial sabut otot skelet. Terus sabut otot tampak atrofi atau mengecil. Terus sabut otot tampak terputus-putus. Dan jarak antar sabut otot skelet tampak berjauhan. Jelas? Jelas, makasih. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ada yang tanya? Kayaknya belum ada, Mbak. Oke, kalau gitu kita post test ya. Tenang aja, kita jawabnya bareng-bareng. Ya, lanjut ya.
Kayaknya ada yang tahu? Black leg bukan sih, Mbak? Ya, benar. Jadi ini black flag. Bisa kelihatan kan sabut atasnya tuh tampak terputus-putus. Terus di sini ya ada akumulasi gas di ruang kosong. Ada infiltrasi sel radang di interstisial dari sabut otot. Terus terdapat akumulasi protein hialin pada sabut otot dan sabut otot tampak homogen eosinofilik. Walaupun warnanya kekuningan ya, tapi jangan disebut kekuningan. Kalau kalian dilabrak ada